Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran pemerintah Inggris yang memilih hidup menyendiri di sebuah pulau terpencil di lepas pantai Skotlandia. Ia berusaha meninggalkan masa lalunya yang kelam dan penuh kekerasan. Kehidupan tenangnya berubah drastis ketika ia menyelamatkan seorang gadis kecil yang bernama Jessie dari badai laut yang mematikan. Namun tindakan itu justru memicu rangkaian peristiwa berbahaya yang menyeret ia kembali ke dunia lama yang ia ingin tinggalkan. Dalam pelariannya, hubungan ia dan Jessie semakin dekat dan perjalanan mereka berubah menjadi kisah bertahan hidup, perlindungan, serta penebusan diri. Dan film ini memadukan aksi intens, ketegangan, dan sisi emosional antara seorang pria dengan masa lalu gelap dan seorang anak yang membutuhkan perlindungan. Dan lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria misterius bernama Jason yang hidup menyendiri di sebuah pulau terpencil, dan tak lama ada seorang paman kurir dan keponakannya yang rutin mengantar satu krat miras untuk stok Jason selama 1 minggu ke depan. Disimpan di gudang tepi pantai dan mengambil uang bayaran minggu sebelumnya tanpa pernah bertemu dengan sosok Jason sama sekali. Masih belum diketahui alasan Jason hidup menyendiri di pulau kecil ini. Namun dari cara beliau menjaga identitasnya, bahkan dari seorang kurir biasa sekalipun, bisa disimpulkan jika Jason bukanlah pria konvensional seperti pada umumnya. Hidup berdua bersama seekor anjing, tak banyak aktivitas yang Jason lakukan selain minum dan memandang lautan. Di luar dua kegiatan yang mengubah waktu tersebut, Jason juga mengisi kekosongan dengan bermain catur seorang diri. Dan itu jauh lebih baik daripada scroll TikTok dan kepo dengan kehidupan orang lain. Seperti minggu-minggu sebelumnya, si paman dan si ponakan yang bernama Jessie terlihat kembali ke pulau untuk mengantar satu krat botol minuman. Yang karena hari ini cuaca buruk seperti akan terjadi badai besar, Jessie diminta segera kembali secepatnya. Dan benar saja, tepat saat Jessie baru saja meninggalkan gudang, terjadilah badai besar yang membuat kapal si paman hanyut menjauhi daratan. Menggunakan perahu kayu, Jessie pun segera naik bermaksud menjemput si paman, tetapi melihat perahu si paman dan Jessie tenggelam di lahap badai besar, Jason yang takut kehilangan kurir miras kepercayaannya pun dengan cepat turun bermaksud menyelamatkan mereka berdua sampai akhirnya. Beruntung Jessie masih bisa berhasil diselamatkan meski dalam keadaan kaki terluka, tapi tidak untuk si paman yang tewas setelah terjebak di dalam kapal hingga larut malam saat Jessie baru tersadar dari pingsannya. Jason memberitahu jika si paman tidak sempat diselamatkan dan itu cukup membuat Jessie begitu terpukul. Besoknya, tanpa saling berkenalan satu sama lain, Jason seenaknya mengganti perban di kaki Jessie yang ternyata sudah terkena infeksi. Sempat komplain karena Jason tidak segera membawanya ke rumah sakit. Jason pun hanya bisa diam tanpa memberikan penjelasan apa-apa. Ketika Jason sedang nongkrong di gudang tepi pantai itulah Jessie tak sengaja menemukan sebilah pisau di dalam laci. Sadar jika saat ini dirinya tinggal bersama orang asing, ia pun menyimpannya di balik bantal untuk sekedar jaga-jaga. Hingga ketika Jason bermaksud memeriksa kembali kakinya, tiba-tiba bukannya marah, Jason yang tahu jika Jessie hanyalah anak polos yang tidak bisa memegang pisau, ia pun justru dengan baik hati mengajarkannya cara bertahan hidup menggunakan sebilah pisau hingga timbullah rasa percaya diri terhadap sosok si mamang Jason ini. Your thumb up against the hilt. Hold it up. I'm gonna look at your ankle.
Jason kembali melihat luka Jesse sambil menggantikan perbannya dengan yang baru. Hingga beberapa hari berlalu, kini kedekatan di antara mereka berdua semakin terbangun setelah keduanya saling berinteraksi satu sama lain. Di sini juga Jason bercerita jika almarhum si paman adalah teman lama Jason sewaktu masih di angkatan laut tentara yang kehebatannya itu yang wow. He never told me your name. We served together. Pada akhirnya diketahuilah jika Jason adalah mantan tentara yang saat ini mungkin sedang mengasingkan diri atau sengaja pensiun dini. Dan saat melihat infeksi di kaki Jesse tak kunjung pulih, Jason pamit pergi ke kota sebentar untuk membeli beberapa obat yang dibutuhkan. Setibanya di apotik rindu sehat, Jason pun masuk dan terlihat menghindari semua kamera pengawas yang ada di sana. Tak hanya membeli beberapa obat generik, Jason juga membeli sepasang pakaian untuk Jesse, di mana ia tidak sadar jika saat keluar dari apotik ada para ciwi-ciwi yang sedang selfie di depan pintu. Jenak, mari kita tinggalkan urusan Jason dan beralih ke markas besar agensi intelijen Inggris atau biasa dipanggil M16, di mana kita akan diperlihatkan pada komputer canggih yang disebut dengan TEA, singkatan dari Total Human Engagement Analytic, yang katanya mampu melacak semua aktivitas warga sipil termasuk data pribadi hanya melalui kamera pengawas dan internet dari fasilitas umum. Still, like, I said we were supposed to go in the first place, but Melalui kamera ponsel milik si cewek selfie tadi, komputer mendeteksi wajah Jason dan menemukan bahwa dia adalah penjahat internasional yang sudah lama dicari-cari. Meski wajahnya berbeda dengan wajah Jason, namun iris mata yang terdeteksi 100% memiliki kecocokan. Sehingga ibu kapten yang bernama Roberta pun menyimpulkan jika Jason kemungkinan sudah melakukan operasi plastik dan langsung menyuruh agen terdekat untuk menembaknya di tempat. Who's on Eris assault team? Alpha. Send them. Kembali pada Jason dan Jesse yang sedang makan malam. Tak lama Jason mendengar suara speedboat yang sedang menuju kemari dan benar saja, itu adalah para agen utusan Roberta yang berhasil menemukan persembunyiannya, di mana Jason langsung menyuruh Jesse bersembunyi di dalam kamar mandi dan inilah yang terjadi. Dan sudah ada jebakan jaring berhasil melumpuhkan salah satu agen. Jason lalu menyalakan lampu Mercury tepi pantai agar leluasa melihat jumlah para agen yang masih tersisa. Sambil menenteng lampu petromak, Jason pun pergi ke sisi lain pulau ini dan ini yang dia lakukan. Setelah membakar satu agen menggunakan flare gun, Jason kembali pindah ke sisi lain dan berhasil menyatukan agen lagi, termasuk sukses menghabisi beberapa agen di dalam gudang. Yang Jason tidak ketahui adalah ada satu agen yang berhasil masuk ke dalam rumah, bahkan menembak mati anjing kesayangannya. Tak hanya itu saja, si agen juga berhasil menemukan keberadaan Jesse dan bermaksud membawanya untuk sebagai jaminan. Tetapi entah apa kesalahan Jason dan seberapa hebat dia selama berada di kesatuan, namun dari cara bertarung yang dia tunjukkan, bisa dipastikan jika Jason adalah sosok yang siapapun tidak ingin punya urusan dengannya. Sadar jika pulau ini sudah tidak aman lagi, Jason pun buru-buru pergi membawa Jesse bersamanya. Time to leave. Markas intelijen Roberta benar-benar tidak habis pikir saat melihat semua agen terbaiknya tewas. Penasaran, ia pun menyuruh asistennya untuk menyelidiki sosok Jason termasuk gadis kecil tersebut, di mana Roberta kembali dikejutkan saat asistennya menemukan bahwa data Jason ternyata sudah dimanipulasi. Pada intinya, setiap kali komputer TEA mendeteksi wajah Jason, maka yang muncul adalah orang lain, alias penjahat internasional, yang membuat Roberta menjadi semakin penasaran. Whoever did this used self-deleting code. That's our guy. Setelah bertanya pada ChatGPT, si asisten akhirnya menemukan data asli Jason yang ternyata adalah mantan agen M16 yang dikabarkan tewas 10 tahun yang lalu. Itu berarti Jason adalah senior mereka dari agensi ini. Entah siapa orang yang sudah memanipulasi datanya dan apa tujuannya, Roberta yakin jika ini ada hubungannya dengan mantan pimpinan M16 yang menjabat sebelum dirinya. I just tried to access his mission logs and I got
This. Dan dia bernama Bill, mantan pimpinan M16 sebelum Roberta sekaligus pendiri program THEA. Saat ini Bill menjabat sebagai salah satu anggota dewan di pemerintahan Inggris dan masih punya akses terhadap THEA. Sesuai kecurigaan Roberta, Bill adalah dalang di balik manipulasi data Jason seolah-olah dibuat seperti penjahat internasional. Jika Bill adalah mantan pimpinan M16, itu berarti Jason adalah mantan anak buahnya dulu. Entah ada masalah apa di antara mereka berdua, yang pasti Bill ingin menghabisi Jason yang notabene adalah mantan anak buahnya sendiri. Bill pun menghubungi seorang pembunuh bayaran profesional bernama Walkman untuk mencari dan menghabisi Jason secepatnya. Kembali ke Jason dan Jesse yang sudah tiba di daratan. Mereka mencoba mencuri mobil milik warga yang ada di sekitar. Sempat ketahuan pemiliknya, Jesse dengan senjata api di tangannya pun memohon agar sang pemilik mau mengerti dan mengizinkan mereka memakai mobilnya. He's hurt. Can you help him? Melihat gelagat dan kejujuran Jesse, si bapak pun akhirnya mau mengerti dan bahkan sempat mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Namun yang mereka tidak tahu adalah anak si bapak ternyata sudah menelpon polisi dan karena sudah janji mau bantu, si bapak pun menyuruh Jason dan Jesse untuk bersembunyi dan biarkan dia yang ke depan untuk menemui para polisi tersebut. Tapi tebak apa yang terjadi? Ya, si bapak pun ditembak dan langsung tewas seketika. Roberta yang memantau dari kamera pengawas pun sangat panik dan sempat marah saat melihat warga sipil menjadi korban jiwa. Ternyata itu adalah ulah dari si Walkman, utusan Bill yang melepaskan tembakan dari jarak jauh. Melihat si bapak tewas, Jason dan Jesse pun buru-buru kabur melalui jalan belakang. Tetapi sukses melumpuhkan satu persatu polisi lokal, Jason pun mencuri mobil milik petugas untuk pergi menjauh dari tempat tersebut. Tapi Walkman langsung menyadarinya dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang tidak terlalu menegangkan. Jason akhirnya berhasil lolos setelah menggulingkan mobil milik Walkman. Tapi seperti kebanyakan karakter pada umumnya, Jason tidak memastikan dulu penjahatnya mati, sehingga ia tidak sadar jika Walkman masih hidup dan tidak akan berhenti untuk mengejarnya. Beralih ke Roberta yang semakin dibuat penasaran dengan siapa si sosok mamang Jason ini. Ia pun menghubungi Bill yang merupakan mantan direktur M16 sebelum dirinya untuk bertanya, apakah bapak kenal dengan sosok Jason? Bill pun menjawab iya, tapi itu sudah lama sekali dan dia sudah mati di sekitar 10 tahun yang lalu. Where did you hear that name? He took down a full assault team, and Mason was one of them. Karena terus didesak dengan pertanyaan, Bill akhirnya mau menjelaskan bahwa Jason adalah mantan agen terbaik yang pernah ia miliki, hidup sebatang kara dan tidak punya keluarga sejak masih kecil. Jason punya mental baja dan fisiknya setara 50 tentara, mendapat pelatihan khusus sejak masih remaja. Jason tumbuh sebagai mesin pembunuh mematikan yang dianggap tidak terkalahkan. Operatives untethered from MI6's oversight. And Mason was one of them. Melihat potensinya yang luar biasa, Bill pun merekrutnya sebagai agen pembunuh pemerintahan, fokus pada target pejabat korup yang mengancam keamanan negara sampai pada satu titik. Jason melakukan pengkhianatan dan membiarkan targetnya tetap hidup. We think he was turned, I'm sure, for a king's ransom. Entah bagaimana kronologi akhirnya, intinya Jason dikabarkan tewas dalam misi sekitar 10 tahun yang lalu. Sehingga jika ditanya apakah kedekatan antara keduanya, sudah jelas adalah mantan atasan dan anak buah. Namun yang Roberta tidak tahu adalah Bill sebenarnya adalah dalang di balik kejadian tadi, sekaligus menjadi penjahat utama dalam masalah ini. Michael Mason unfortunate on all that we stand for. Yes, sir. Kembali ke Jason dan Jesse yang masih dalam perjalanan. Di situ Jason bertanya kemana ia harus mengantarkannya pulang. Jesse mengaku tidak punya rumah, satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah si paman yang sekarang sudah tiada. Sehingga jika Jason bertanya siapa lagi yang Jesse punya, mungkin hanya Jason lah orang terakhir yang Jesse miliki. Now I have no one. I wish I could tell you life would always be fair.
Tak tega, Jason pun berjanji akan mengadopsinya sebagai anak jika masalah ini sudah beres. Just don't ever let it break your spirit. Karena sebelumnya sudah janjian, Jason pun akhirnya bertemu dengan teman lamanya yang merupakan seorang hacker atau peretas yang sangat handal, yang sama-sama mengasingkan diri, di mana si hacker ini jugalah yang sudah memasukkan kematian Jason seolah tewas dalam misi 10 tahun yang lalu. Di kediaman si hacker, Jason memintanya untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Berkat Google Gemini dibantu ChatGPT Premium yang berbayar setiap bulannya, si hacker menemukan bahwa Bill adalah pelaku utama yang menginginkan Jason mati. Manafort. Mendengar nama Bill, Jason tampak tidak terlalu kaget, karena memang sudah sejak lama ia tahu bahwa Bill adalah sosok atasan yang toksik, hasad, zolim, dan suka menunda gaji. Bahkan terkadang dibayar cuma pakai sebungkus nasi dan ikan teri dibungkus daun pisang. Setelah tahu bahwa Bill adalah dalang utamanya, sekarang sudah jelas siapa target harus Jason cari. Sehingga daripada menunggu Bill mengerahkan seluruh pasukannya, Jason berniat akan mendatangi Bill terlebih dahulu. Not from here. You care about her, don't you? Masalahnya sekarang adalah Jesse jelas tidak bisa dilibatkan dalam aksi ini. Butuh orang yang tepat untuk memastikan Jesse tetap aman. Orang yang punya pengaruh kuat dan sulit disentuh. Jason akhirnya teringat dengan satu orang yang pernah ia bantu di masa lalu. Orang itu adalah bernama Kamal, seorang bos mafia yang punya utang budi terhadap dirinya. Dr. Sam might get one more Christmas. Saat si hacker sedang menyiapkan mobil, itulah Jason mendengar suara langkah kaki dari balik pintu yang ternyata dan itu adalah workman yang berhasil melacak keberadaan Jason. Alih-alih hanya melaksanakan tugas dari Bill atasannya, workman ternyata punya kepentingan pribadi, yaitu ambisi membunuh seorang legenda hidup dan menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari Jason. Karena workman masih epic 3 bintang 1, ia jelas tidak sebanding dengan Jason yang lagi-lagi berhasil kabur. Tak lama Bill pun menanyakan perkembangan misinya, yang karena workman tak kunjung berhasil, Bill pun menghubungi pasukan tentara bayaran elit untuk ikut nimbrung dalam masalah ini. We're doubling down. Get your team ready. Yes. Kembali ke Jason CS yang sudah sampai di tempat aman, Jason menyuruh si hacker untuk turun dan cari rumah sementara untuk bersembunyi. Sesuai rencana sebelumnya, Jason akan menemui seorang bos mafia untuk menitipkan Jesse dan akan mendatangi Bill untuk membuat perhitungan. You take care, young lady. Thank you. Singkat cerita, malam pun tiba. Tibalah Jason di sebuah klub malam tempat Kamal si bos mafia berada. Seperti biasa, Jason selalu bertemu dengan dua penjaga pelontong yang menolak membawa Jason menemui bos mereka. Sehingga dengan sedikit rasa gemes, inilah yang Jason lakukan. Sorry, mate. In only. Tanpa Jason sadari, saat ini Bill sedang mengawasinya melalui kamera pengawas yang ada di depan klub. Sehingga Bill dengan cepat memberikan lokasinya kepada pasukan tentara bayaran yang langsung meluncur saat itu juga. Copy that, sir. Kembali ke Jason yang sedang diantar penjaga menemui bos mereka. Dan inilah Kamal, bos mafia yang punya hutang budi di masa lalu kepada Jason, dengan pengaruh yang cukup kuat dan sulit disentuh oleh pihak aparat dan pegawai pajak. Kamal bersedia membantu Jason dengan akan membuat Jesse ke salah satu kota di Spanyol. Jason hanya perlu membawa Jesse ke sebuah pelabuhan dan anak buahnya akan menjemputnya di sana. Just make sure you finish what you started. It won't wait. You handle your end. Tepat saat Jason dan Jesse akan berangkat ke pelabuhan, muncullah tentara bayaran yang sudah sampai di klub malam ini. Sehingga dengan penuh kesabaran, Jason lagi-lagi harus menumbangkan mereka semua seorang diri. Dan inilah yang terjadi. Karena masih sibuk menghadapi belasan musuh, Jason sampai tidak sadar jika saat ini Jesse sedang diculik dan dibawa ke dalam sebuah mobil van.
Selesai menumbangkan semua musuh, barulah Jason sadar jika Jesse sudah tidak ada. Namun berkat bantuan si hacker yang meretas kamera pengawas, Jason langsung berlari mengejar mobil van tersebut sehingga It's okay. setelah berhasil menyelamatkan Jesse, Jason pun langsung membawa Jesse ke pelabuhan untuk diamankan oleh anak buahnya si Kamal. Setibanya di pelabuhan, terlihat sudah ada anak buah Kamal yang datang untuk menjemput. Namun Jesse malah drama dulu dengan menolak untuk pergi tanpa Jason, yang tepat saat Jesse memegang erat tangan Jason, tiba-tiba untungnya tembakan Workman meleset tapi membuat Jesse bersedia untuk pergi sehingga setelah Jesse pergi, Jason pun langsung menghadapi Workman dan inilah yang terjadi. Tak seru menggunakan senjata api, Jason dan Workman pun bertarung dengan tangan kosong, di mana Workman benar-benar kewalahan menghadapi mamang Jason yang sudah memakai item Sky Future, Glowing One, dan Immortal sehingga karena life steal dan mana milik Workman sudah berkurang, Jason pun langsung mengambil sebuah rantai untuk menghabisinya dan inilah yang terjadi. Setelah Jason sukses menghabisi Workman, kita akan beralih pada Bill yang sedang menunggu kabar terbaru dari anak buahnya. Namun yang datang bukanlah kabar melainkan pemandangan mengejutkan ketika seluruh penjaga rumahnya tumbang di halaman depan karena Jason mendatangi kediaman Bill secara langsung. Di situ Bill meminta maaf karena sudah mengusik kehidupan damainya. Tidak ada masalah personal Bill, hanya takut Jason menyebarluaskan rahasia kebusukannya di masa lalu. Karena dengan jabatannya yang sekarang sebagai pejabat pemerintah Inggris, Bill hanya ingin menjaga marwah, karir, dan namanya tetap bersih. Bahkan Bill sempat menawarkan Jason untuk kembali bekerja untuknya. Gaji tidak akan telat lagi. Kendaraan akan disiapkan berupa mobil seharga 8,5 miliar yang diambil dari kas daerah. Kehidupan Jason akan dijamin 100%. Namun dengan semua yang sudah dilakukannya, tak sudi diriku kembali pada dirimu sayang. Sehingga dengan tenang dan tanpa bicara sepatah kata pun, Jason langsung mengangkat senjatanya dan inilah yang terjadi. 3 bulan sejak Jason berhasil membereskan masalah dari masa lalunya, kita akan dibawa ke Spanyol tempat Jesse memulai kehidupan barunya, di mana gerak-geriknya selama ini ternyata tak luput dari pengawasan Roberta yang yakin jika Jason pasti akan menemuinya lagi. Sehingga ketika Roberta berpaling dari layar monitor, tiba-tiba ada orang asing yang mengarahkan kamera pengawas ke arah atas dan itu pasti ulah si hacker. Si hacker sudah pasti melakukan itu atas perintah siapa lagi kalau bukan si Jason yang saat ini memandangi Jesse dari luar. Dan sesuai janjinya, Jason akan mengadopsinya sebagai anak dan melindungi keselamatannya dari orang-orang zolim yang ada di muka bumi ini dan film pun selesai.